Keluarga Adikusuma punya segalanya. Harta, tahta, dan kehormatan. Tapi di balik kemegahan itu, ada rahasia mengerikan. Kekayaan mereka adalah tumbal dari perjanjian berdarah. Dan kini, giliran putri yang harus jadi korbannya. Mampukah ia kabur dari takdir yang disiapkan keluarganya sendiri? Pukul 8 malam, lampu-lampu di rumah megah keluarga Adikusuma menyala terang, memancarkan aura kemewahan yang tak ada habisnya. Halaman depan rumah itu, yang dihiasi air mancur dan patung marmer, tampak seperti sampul majalah gaya hidup. Di mata masyarakat, keluarga Adikusuma adalah definisi sempurna dari kesuksesan. Bapak Adikusuma, seorang politikus yang karismatik dan dihormati, telah menempati posisi strategis di pemerintahan selama bertahun-tahun. Ibu Adikusuma, seorang sosialita dermawan, memimpin berbagai yayasan amal dan selalu tampil anggun di setiap acara. Di antara keduanya, ada Putri Adikusuma, anak tunggal mereka. Putri bukan sekadar pewaris kekayaan. Ia adalah sosok cerdas dengan idealisme tinggi. Sebagai mahasiswi arsitektur, ia percaya bahwa keindahan sejati datang dari kejujuran dan kebermanfaatan. Malam itu, ia duduk di teras belakang, sibuk dengan laptopnya. Di layar, sketsa desain rumah sederhana untuk desa tertinggal terlihat rumit, namun ia mengerjakannya dengan penuh semangat. Proyek itu adalah impiannya, jauh berbeda dari istana tempat ia tinggal. Di sampingnya, sebuah ponsel bergetar. Nama, Arya, muncul di layar. Senyum langsung mengembang di wajah Putri. Arya adalah kekasihnya, seorang jurnalis investigasi yang gigih. Hubungan mereka adalah satu-satunya hal yang terasa normal di tengah kehidupannya yang serba mewah. Arya tidak pernah terpesona oleh kekayaan keluarganya. Ia jatuh cinta pada Putri karena idealismenya. "Hai," sapa Putri saat mengangkat telepon. "Masih di kantor?" "Baru selesai." "Otakku berasap," jawab Arya dengan suara lelah. "Kau tahu, kasus ini rumit sekali. Aku menemukan beberapa petunjuk, tapi masih samar. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menutupi jejak." Putri tertawa pelan. "Itu tantangan, kan? Kau suka yang seperti ini?" "Tantangannya terlalu besar, Putri. Ini bukan soal korupsi kecil. Ini jaringan yang sangat kuat, melibatkan pejabat tinggi." Mereka mengobrol ringan, dan Putri merasa sedikit lega. Di tengah segala kemewahan dan formalitas di rumahnya, Arya adalah satu-satunya orang yang memahaminya. Obrolan mereka berlanjut hingga larut, sampai akhirnya Arya pamit karena harus istirahat. Setelah menutup telepon, Putri kembali fokus pada sketsanya. Namun, konsentrasinya buyar oleh keanehan yang mulai dirasakannya. Angin yang bertiup di teras tiba-tiba terasa dingin, tidak seperti angin malam biasa. Dinginnya menusuk, seolah membawa hawa dari tempat lain. Putri menggosok lengannya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi hawa dingin itu merayap di punggungnya. Ia melirik ke arah pintu kaca di belakangnya. Di pantulan kaca yang gelap, ia melihat bayangan hitam sekilas melintas di koridor dalam. Bayangan itu sangat cepat, nyaris tak terlihat. Putri menoleh, namun koridor itu kosong. Hanya kesunyian yang menyambutnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi optik atau kelelahan mata. Namun, beberapa detik kemudian, ia mencium aroma aneh. Aroma itu bukan bau wangi dari taman atau bau masakan dari dapur. Baunya seperti bunga melati yang terlalu kuat, busuk, dan menusuk hidung. Aroma itu terasa sangat dekat, seolah ada seseorang berdiri di belakangnya. Putri membalikkan badan dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Teras belakang itu sunyi, hanya ada suara jangkrik dari kejauhan. Bulu kuduknya merinding. Ia cepat-cepat menutup laptopnya dan masuk ke dalam rumah. Saat melewati koridor, ia merasakan sensasi yang sama seperti yang terjadi di teras. Hawa dingin yang aneh dan aroma busuk. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba bersikap normal saat berpapasan dengan ayahnya yang baru keluar dari ruang kerja. "Kenapa, Nak?" tanya Bapak Adikusuma. Wajahnya tampak lelah dan tegang. "Tidak apa-apa, Pak. Hanya kedinginan," jawab Putri, berusaha menyembunyikan getaran di suaranya. Ayahnya menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ya sudah, masuk dan istirahat," katanya singkat, lalu buru-buru naik ke atas. Meskipun Bapak Adikusuma terlihat normal,
Putri bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti ayahnya akhir-akhir ini. Tidak hanya ayahnya, ibunya juga terlihat lebih sering murung dan cemas. Putri mencoba mencari tahu, tetapi mereka selalu mengalihkan pembicaraan. Ia kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan membaringkan diri di tempat tidur. Keanehan malam itu terus menghantuinya. Ia tidak tahu bahwa keanehan-keanehan kecil itu adalah permulaan dari mimpi buruk yang akan segera merenggut kehidupan sempurna yang ia kenal. Kekuatan tak terlihat yang sedang diselidiki oleh Arya dan rahasia yang disembunyikan keluarganya, secara perlahan mulai menampakkan diri, dan Putri berada tepat di tengahnya. Teror malam itu bukanlah sebuah insiden terisolasi. Selama beberapa minggu berikutnya, keanehan-keanehan di rumah keluarga Adikusuma meningkat, menembus lapisan realitas Putri yang tadinya kokoh. Bisikan-bisikan halus yang awalnya ia kira halusinasi, kini terdengar lebih jelas. Putri sering terbangun di tengah malam oleh suara langkah kaki yang menyeret di lorong, atau suara bisikan nama yang samar, seolah ada seseorang yang memanggilnya dari dalam kegelapan. Ia memeriksa seluruh rumah berkali-kali, namun tidak pernah menemukan siapapun. Suatu sore, saat Putri sedang mengerjakan maket di ruang kerjanya, sebuah buku jatuh dari rak buku yang tingginya lebih dari 2 meter. Buku itu jatuh dengan suara keras. Halaman-halamannya terbuka. Putri terkejut. Namun ia tahu tidak ada angin atau getaran yang menyebabkannya. Ia menatap buku yang tergeletak di lantai. Sebuah buku tua dengan sampul kulit usang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Buku itu, entah bagaimana, terasa dingin saat ia menyentuhnya. Di dalamnya, ia menemukan tulisan tangan kuno dengan tinta yang memudar, penuh dengan simbol-simbol aneh dan mantra yang tidak ia mengerti. Catatan itu berulang kali menyebutkan Sang Pangeran dan Perjanjian Darah. Putri membaca beberapa baris dan merinding. Ia buru-buru menutup buku itu dan menyembunyikannya di bawah laci mejanya. Jantungnya berdebar kencang. Reaksi orang tuanya menambah kecurigaan Putri. Bapak Adikusuma yang biasanya tenang dan berwibawa, kini sering terlihat tegang dan gelisah. Ia sering menerima telepon misterius yang selalu membuatnya pergi ke ruang kerja dan mengunci diri. Putri pernah tidak sengaja mendengar ayahnya berteriak, "Tolong, beri kami waktu. Tumbal itu tidak bisa sembarangan." Bapak Adikusuma langsung terdiam saat menyadari Putri ada di dekatnya, dan ia berusaha keras mengalihkan topik. Ibu Adikusuma juga berubah. Wanita yang selalu ceria itu kini sering terlihat pucat dan linglung. Ia sering mengeluh pusing dan sesak napas. Suatu pagi, Putri menemukan ibunya duduk di ruang keluarga, menatap kosong ke arah jendela, bergumam, "Ia sudah datang. Ia meminta lebih." Ketika Putri bertanya siapa yang ia maksud, ibunya hanya menggelengkan kepala, air mata mengalir di pipinya, dan berkata, "Jangan pedulikan ibu, nak, pergi saja." Sementara Putri bergulat dengan teror tak kasat mata di dalam rumahnya, Arya semakin mendekati kebenaran. Dalam panggilan telepon larut malam, Arya menceritakan penemuannya. "Aku menemukan jejak korupsi yang sangat terorganisir. Semua mengarah ke satu jaringan yang sama," katanya, suaranya dipenuhi frustrasi. "Mereka sangat pandai menyembunyikan bukti, tapi aku yakin, puncaknya ada di seorang pejabat tinggi." Putri mendengarkan dengan seksama, namun pikirannya terbagi. Di satu sisi, ia bangga pada kekasihnya. Di sisi lain, ia mulai merasakan kegelisahan yang aneh. Arya menyebutkan beberapa nama orang-orang yang dikenal ayahnya. Putri mencoba menepis pikiran buruk itu, meyakinkan dirinya bahwa ayahnya tidak mungkin terlibat dalam kejahatan semacam itu. Puncak ketegangan terjadi pada suatu malam yang mencekam. Putri terbangun oleh suara ketukan keras dari dalam lemari pakaiannya. Ketukan itu berirama, seolah ada seseorang yang terkunci di dalamnya. Ia ketakutan setengah mati, namun rasa penasaran dan keberaniannya mendorongnya untuk membuka pintu lemari. Tidak ada apa-apa di sana, hanya pakaian-pakaiannya yang tergantung rapi. Namun, saat ia berbalik, ia melihat bayangan hitam menjulang tinggi di sudut kamar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasi. Hawa dingin yang menusuk kembali menyelimuti ruangan. Putri menjerit ketakutan. Teriakannya membuat bapak dan ibu Adikusuma berlari ke kamarnya. Mereka menemukan Putri menangis ketakutan di sudut kamar, menunjuk ke arah kosong. "Ada apa, nak? Ada apa?" tanya ibunya panik. Ada bayangan," ucap Putri gemetar. "Di sana."
Di sudut. Ayahnya melirik ke sudut yang ia tunjuk. Wajahnya mengeras, tatapannya menjadi kosong, dipenuhi ketakutan yang mendalam. Ia segera memeluk putri, bukan dengan kehangatan seorang ayah, melainkan dengan ketegangan yang aneh. Tidak ada apa-apa, nak. Itu hanya ilusi. Istirahatlah. Putri merasakan tangannya gemetar. Ia tahu ayahnya berbohong. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun ia yakin keanehan ini bukan lagi halusinasi. Ini nyata. Dan apapun yang ada di rumah ini, ia akan segera mengetahuinya. Perlahan tapi pasti, Putri merasa ia bukan lagi bagian dari keluarga yang sempurna, melainkan tawanan di dalam istananya sendiri. Perasaan tidak nyaman yang mencekam Putri kini berubah menjadi rasa takut yang nyata. Teror di rumahnya tidak lagi sekadar bisikan atau bayangan, melainkan kehadiran yang menekan, terasa di setiap sudut. Satu-satunya hal yang memberikan Putri harapan adalah keinginannya untuk mencari tahu kebenaran, untuk menemukan alasan di balik semua ini. Malam itu, setelah orang tuanya tidur, ia mengambil buku tua yang ia sembunyikan. Di bawah cahaya lampu meja, ia mulai membaca setiap halaman yang memudar dengan teliti. Catatan-catatan kuno itu bercerita tentang perjanjian yang dibuat oleh leluhur mereka, demi kekayaan dan kekuasaan yang tak terbatas. Pangeran Sungsang bukanlah mitos, melainkan entitas yang kuat, dan perjanjian itu membutuhkan tumbal dari darah yang hidup sebagai bayaran. Tumbal itu tidak bisa sembarangan, harus yang berharga, yang dipilih oleh entitas itu sendiri. Putri membaca dengan ngeri bagaimana setiap generasi keluarga Adikusuma, satu persatu, harus mengorbankan tumbal untuk mempertahankan kekayaan mereka. Nama-nama yang ia baca adalah nama-nama yang ia kenal dari cerita kakeknya. Namun yang ia tahu mereka meninggal karena sakit atau kecelakaan. Kini, ia menyadari semua itu adalah kebohongan. Di saat yang sama, teror dari Pangeran Sungsang semakin memuncak. Entitas itu kini tidak lagi bersembunyi. Putri melihatnya dengan jelas di cermin kamar mandi. Sosok kurus kering dengan mata merah menyala. Entitas itu muncul di koridor, di taman, bahkan di kamarnya. Hanya berdiri diam, mengawasi dengan tatapan kosong. Putri merasa seperti hewan yang sedang diburu. Ia tidak berani menceritakan penemuannya ini kepada orang tuanya, karena ia tahu mereka akan menepisnya, atau lebih buruk lagi, mereka akan semakin ketakutan. Putri mencoba menghubungi Arya, tetapi kekasihnya juga sedang dalam tekanan besar. Arya berhasil mengumpulkan lebih banyak bukti. Ia kini yakin, dalang korupsi itu adalah ayah Putri. Bukti-bukti yang ia miliki sangat kuat. Arya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya pada Putri. Ia takut akan menghancurkan hati kekasihnya. Namun sebagai jurnalis, ia tahu bahwa kebenaran harus diungkap. Pada suatu malam yang sunyi, Putri mendengar ayahnya berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya dipenuhi kepanikan. "Tolong berikan kami waktu. Kami akan menemukan yang lain. Jangan ambil dia. Jangan ambil anakku," kata ayahnya. Suaranya pecah. Ayahnya terlihat sangat putus asa. Putri mengintip dari balik pintu dan melihat ayahnya menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya terdengar. Pangeran Sungsang merespons ancaman itu dengan kejam. Ketika Bapak Adikusuma masuk ke kamar, seluruh lampu di rumah padam. Hawa dingin menusuk memenuhi setiap ruangan, dan suara-suara bisikan aneh terdengar dari mana-mana. Benda-benda mulai bergetar dan berjatuhan, seolah ada gempa yang hanya dirasakan di dalam rumah itu. Tiba-tiba, suara teriakan Ibu Adikusuma terdengar dari lantai atas. Bapak dan Putri langsung berlari ke sana. Mereka menemukan Ibu Adikusuma tergeletak di lantai, pingsan. Di atas tempat tidur, di bantal yang tadinya putih bersih, kini ada cetakan tangan kotor berwarna hitam legam. Cetakan itu seolah terbakar, meninggalkan noda yang pekat. Di dinding di atas tempat tidur, ada tulisan yang tergores dengan darah. "Tumbalmu adalah putrimu." Putri menjerit ketakutan. Ia langsung mundur. Ayahnya menatap tulisan itu dengan wajah pucat pasi. Ia lalu menatap Putri, matanya dipenuhi ketakutan dan putus asa. Putri kini menyadari apa yang dimaksud, tumbal dari darah yang hidup. Pangeran Sungsang tidak lagi menginginkan tumbal dari luar keluarga. Ia menginginkan Putri. Pada saat yang sama, ponsel Putri berdering. Arya meneleponnya. Suaranya dipenuhi rasa bersalah. "Putri, aku harus mengatakan sesuatu," katanya. "Ini soal ayahmu."
Aku menemukan bukti bahwa dia yang ada di balik semua ini. Aku menemukan. Putri tidak lagi bisa mendengar Arya. Pikirannya kosong. Teror fisik, teror psikologis, dan kini kebenaran yang mengerikan tentang keluarganya sendiri. Ia tidak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana mimpi buruk. Semua yang ia ketahui tentang keluarganya adalah kebohongan. Ia bukan bagian dari keluarga yang sempurna. Ia adalah tumbal yang dipersiapkan, dan Pangeran Sungsang akan segera datang untuknya. Pesan Arya di telepon tak lagi terdengar. Tertelan oleh kepanikan yang mendominasi. Tulisan darah di dinding kamar ibunya adalah puncak dari segala teror. Putri tak peduli lagi dengan siapa Arya menelepon atau apa yang ia temukan. Fokusnya kini hanya pada kenyataan mengerikan yang terpampang jelas di depan matanya. Ayahnya, orang yang selalu ia anggap pahlawan, adalah pelaku kejam yang mengorbankan nyawa demi kekayaan. Dan kini, ia adalah tumbal yang akan dipersembahkan. Bapak Adikusuma, dengan wajah pucat dan mata nanar, mencoba menutupi tulisan itu dengan spray, seolah itu bisa menghapus kenyataan. Putri, ini tidak seperti yang kau pikirkan, ucapnya. Suaranya bergetar. Tidak seperti apa, Pak? Aku sudah membaca buku itu. Aku tahu tentang Pangeran Sungsang. Aku tahu tentang tumbal. Bentak Putri, air mata mengalir deras di pipinya. Ia menunjuk ke arah ibunya yang masih terbaring pingsan di lantai. Mama kenapa? Kenapa Mama seperti ini? Apalagi yang harus dikorbankan? Ayahnya tidak menjawab, hanya membuang muka. Tiba-tiba, suara tawa serak yang menusuk terdengar dari langit-langit. Tawa itu menggema, seolah datang dari segala arah, memantul di dinding dan membuat udara terasa berat. Sebuah lampu gantung kristal di atas mereka bergetar hebat, dan lalu pecah, serpihannya berhamburan ke lantai. Teror itu kini tidak lagi diam-diam. Pangeran Sungsang ingin menunjukkan kekuatannya. Dalam kepanikan, Bapak Adikusuma menarik tangan Putri, menyuruhnya lari. Kita harus pergi dari sini. Cepat. Ia menyeret Putri menuruni tangga, namun langkah mereka terhenti. Pintu utama yang terkunci rapat tiba-tiba terbuka. Angin kencang berhembus masuk, dan di ambang pintu, sebuah sosok menjulang tinggi berdiri dalam kegelapan. Siluetnya kurus, dengan lengan yang memanjang aneh. Matanya menyala merah terang, menatap langsung ke arah Putri. Pangeran Sungsang muncul dalam wujud fisiknya, tidak lagi sebagai bayangan. Ayah Putri terhuyung mundur, wajahnya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Tidak, tidak. Aku akan memberimu apapun. Uang, kekuasaan apapun yang kau mau. Seru ayahnya dengan putus asa. Namun, entitas itu tidak merespons, melainkan melangkah maju, membuat lantai yang ia pijak retak. Dia bukan milikmu lagi, bisik suara serak yang sama, suaranya bergema di kepala Putri. Perjanjian telah berakhir. Dan kini, tumbal yang sempurna telah lahir. Putri merasakan kengerian yang luar biasa. Ia tahu entitas itu mengincar dirinya. Ia mundur perlahan, mencoba menjauh dari pintu, namun ayahnya justru mendorongnya ke belakang, ke arah Pangeran Sungsang. Putri terhuyung dan terjatuh. Ia menatap ayahnya dengan tatapan tidak percaya. Pak! Mata ayahnya kosong, dipenuhi ketakutan yang buta. Maafkan Papa, Nak, bisiknya. Ini demi kita. Papa akan memberimu apapun. Jangan sakiti keluargaku. Putri menyadari ayahnya sudah gila. Ketakutan akan Pangeran Sungsang telah menghancurkan kewarasannya, mengubahnya menjadi monster yang siap mengorbankan anaknya sendiri. Ia mencoba bangkit, namun Pangeran Sungsang sudah berada di dekatnya. Sebuah tangan kurus dan dingin menyentuh bahunya, dan Putri merasakan sengatan listrik yang menusuk. Ia merasakan energinya terkuras, tubuhnya lemas. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar dari luar. Arya datang, bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai jurnalis yang mengungkap kebenaran. Pintu gerbang utama didobrak, dan beberapa polisi masuk, diikuti oleh Arya. Ia melihat kekacauan di dalam rumah dan pemandangan di depan matanya. Ayah Putri yang panik, Putri yang terkapar, dan sosok mengerikan yang hanya bisa ia lihat sebagai bayangan hitam. Putri, teriak Arya. Ia berlari masuk. Polisi yang lain mengacungkan senjata, bingung melihat kondisi rumah itu. Namun, Pangeran Sungsang tidak terpengaruh. Entitas itu hanya menatap Arya dengan tatapan dingin, lalu mengangkat tangannya.
Sebuah gelombang kejut tak terlihat menghantam Arya dan para polisi, membuat mereka terpental dan terlempar keluar. Pintu gerbang dan pintu rumah tertutup dengan sendirinya, mengunci putri dan ayahnya di dalam, bersama dengan Pangeran Sungsang. Putri memandang ayahnya dengan mata penuh luka. Hubungan mereka, kepercayaan yang ia miliki, semuanya hancur berkeping-keping. Pintu yang terkunci, sosok Pangeran Sungsang yang semakin mendekat, dan pengkhianatan ayahnya. Putri menyadari, ia terjebak dalam jebakan horor yang tak terhindarkan, dan kali ini, ia sendirian. Tubuh Putri ambruk lantai. Kengeriannya bukan hanya datang dari wujud mengerikan Pangeran Sungsang, tetapi juga dari pengkhianatan ayahnya. Mata ayahnya kosong, diisi oleh ketakutan yang buta. Pria yang selama ini ia hormati, yang selalu ia percaya, kini siap mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Rumah megah itu berubah menjadi arena horor, di mana tidak ada tempat yang aman. Pangeran Sungsang melangkah maju, tangannya yang panjang dan kurus terulur ke arah Putri. Hawa dingin yang memancar darinya begitu kuat, sampai rasanya seperti menusuk tulang. Putri berusaha bangkit, namun tubuhnya lemas, energinya seolah ditarik paksa. Tiba-tiba, sebuah pot bunga besar terlempar dari atas, menghantam lantai di antara Putri dan Pangeran Sungsang, memecah belingnya. Putri menoleh. Arya, yang entah bagaimana berhasil merangkak masuk, berdiri di ambang pintu, wajahnya memar dan kemejanya robek. "Lari, Putri!" teriaknya. Arya tahu, ia tidak bisa melawan entitas itu secara fisik, tapi ia tidak akan membiarkan Putri menjadi korban. Ia mengalihkan perhatian Pangeran Sungsang, melempar apapun yang bisa ia raih ke arahnya. Pangeran Sungsang menoleh, matanya yang merah menyala menatap Arya dengan amarah. Arya hanya seorang manusia, tidak lebih dari lalat yang mengganggu. Entitas itu menggerakkan tangannya, membuat sebuah lemari besar di dekat tangga terdorong ke arah Arya. Arya berhasil menghindar, namun pintu utama yang tadi tertutup kini terkunci, tertutup oleh kekuatan yang tidak terlihat. Mereka berdua terjebak. Sementara itu, Bapak Adikusuma terhuyung-huyung naik ke lantai atas, meninggalkan Putri dan Arya sendirian. Kepanikan dan ketakutan telah mengubahnya menjadi pengecut. Putri tahu, ia tidak bisa lagi berharap pada ayahnya. Ia harus berjuang sendiri. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Putri gemetar pada Arya. "Kita harus mencari jalan keluar," jawab Arya, napasnya tersengal-sengal. "Aku melihat sesuatu di dalam rumah ini yang tidak normal." Pangeran Sungsang tidak lagi bermain-main. Tawa seraknya kembali menggema, dan kali ini lebih kejam. Bayangan-bayangan hitam mulai keluar dari dinding, merayap di lantai dan langit-langit, mengepung mereka berdua. Mereka bukan hanya ilusi, Putri bisa merasakan sentuhan dingin saat bayangan itu melewatinya. Arya, dengan insting jurnalisnya, menyadari ada sesuatu yang unik di rumah itu. Ia melihat pola-pola aneh di ukiran-ukiran kayu dan simbol yang terukir di lantai. Simbol-simbol itu mirip dengan apa yang ia lihat di laporan investigasinya, yang terhubung dengan korupsi dan kekuasaan Bapak Adikusuma. Pangeran Sungsang terikat dengan rumah itu. Itu bukan sekadar rumah, bisik Arya, matanya menelusuri setiap sudut. "Ini, altar." Putri teringat buku kuno yang ia baca. Ia menceritakan segalanya pada Arya dengan cepat, tentang perjanjian, tumbal, dan warisan kutukan. Arya mendengarkan dengan saksama, menghubungkan semua potongan informasi. Ia menyadari, kekayaan dan kekuasaan yang ia selidiki bukanlah hasil dari korupsi semata, tetapi hasil dari perjanjian dengan iblis. Pangeran Sungsang tidak hanya memberikan kekayaan, tetapi juga kekuatan untuk menguasai orang-orang, termasuk para pejabat. "Ritualnya pasti ada di sini," ucap Arya, yakin. Pangeran Sungsang tidak bisa mengambilmu di luar. Ia harus mengambilmu di tempat yang terikat dengannya. Kata-kata Arya membuat Putri menyadari sesuatu yang mengerikan. Selama ini, mereka lari dari Pangeran Sungsang, padahal kunci untuk mengalahkannya ada di dalam rumah itu sendiri. Tapi bagaimana? Mereka tidak tahu bagaimana cara melawan entitas sekuat itu. Pangeran Sungsang mengangkat tangannya. Sebuah patung perunggu di sudut ruangan mulai bergetar, lalu melayang di udara. Patung itu lalu mengarah ke Arya. Dengan kecepatan kilat, patung itu meluncur ke arahnya. Arya terkejut. Tidak ada waktu untuk menghindar. "Arya!" teriak Putri. Tiba-tiba,
Ibu Adikusuma muncul dari lantai atas. Ia berlari, tangannya menggenggam sebuah keris kecil. Dengan napas terengah-engah, ia menusukkan keris itu ke sebuah ukiran di dinding. Seketika, patung perunggu yang melayang jatuh, dan Ibu Adikusuma terhuyung, wajahnya pucat. "Ambil itu. Cepat!" bisiknya pada putri, menunjuk ke sebuah buku yang tersembunyi di dalam ukiran tersebut. "Itu penangkalnya." Putri dan Arya tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka tahu, ini adalah kesempatan satu-satunya. Pangeran Sungsang marah besar. Ibu Adikusuma telah mengganggu rencananya. Entitas itu menatap Ibu Adikusuma dengan kebencian, lalu gelombang energi gelap melesat ke arahnya. Ibu Adikusuma hanya tersenyum samar, seolah ia sudah menerima takdirnya. Ia telah memberikan kesempatan terakhir bagi anaknya. Ia mengorbankan diri. Kepanikan yang mencekam kini berubah menjadi perlombaan melawan waktu. Putri dan Arya berhasil mengambil buku yang tersembunyi di balik ukiran, sementara Pangeran Sungsang menghukum Ibu Adikusuma atas keberaniannya. Gelombang energi gelap itu menghantam Ibu Adikusuma, membuatnya terlempar ke dinding dengan keras. Tubuhnya ambruk, napasnya tersengal-sengal, matanya memudar. Namun di saat-saat terakhirnya, ia menatap Putri dengan senyum yang dipenuhi kelegaan, seolah telah melepaskan beban yang sudah lama ia pikul. Putri menjerit, "Mama!" Ia ingin berlari, namun Arya menahannya. "Tidak ada waktu. Kita harus baca ini sekarang," teriak Arya. Mereka membuka buku yang mereka dapatkan, dan isinya adalah petunjuk-petunjuk rumit tentang ritual penangkal. Buku itu menjelaskan bahwa cara untuk mengusir Pangeran Sungsang adalah dengan memutus ikatan spiritualnya dengan rumah itu. Ritualnya membutuhkan 3 bahan, air dari sumber mata air yang murni, tanah dari makam leluhur, dan setetes darah dari keturunan terakhir. 3 bahan ini harus digabungkan dan diletakkan di tengah-tengah altar tersembunyi di bawah rumah. Putri dan Arya saling pandang. Mereka tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Pangeran Sungsang, yang murka, tidak lagi mengincar Putri, melainkan mengincar mereka berdua. Entitas itu membuat rumah itu bergerak seolah hidup. Lantai bergetar, jendela pecah, dan perabotan melayang di udara, menghantam dinding dengan suara memekakkan telinga. Mereka berlari menuruni tangga, menghindari pecahan kaca dan lemari yang berjatuhan. Ayah Putri, yang tadi naik ke atas, kini turun kembali dengan wajah pucat dan mata kosong, seperti mayat hidup. Ia melihat Ibu Adikusuma tergeletak tak berdaya dan menatap Putri dengan kebencian, seolah putrilah yang bertanggung jawab atas semua ini. Kau yang membawa semua ini," teriaknya. Bapak Adikusuma berjalan gontai, dikendalikan oleh sesuatu yang gelap, dan mencoba menyerang mereka. Arya menghindar, menendang sebuah meja ke arah ayah Putri untuk mengalihkan perhatiannya. "Putri, kemana kita?" teriaknya. Putri teringat petunjuk di buku itu. Altar tersembunyi ada di bawah rumah. Ia teringat cerita ayahnya tentang sebuah bunker rahasia yang ia buat di bawah perpustakaan. Mereka lari ke perpustakaan. Pangeran Sungsang tidak tinggal diam. Ia memanifestasikan dirinya dalam bentuk yang lebih mengerikan, seperti kabut hitam yang merayap di lantai dan mencoba menelan mereka. Di perpustakaan, Arya menemukan tuas tersembunyi di balik rak buku. Sebuah pintu rahasia terbuka, memperlihatkan tangga spiral menuju kegelapan. Mereka melompat masuk, menutup pintu di belakang mereka, tepat saat kabut hitam itu tiba. Mereka menuruni tangga, senter ponsel mereka hanya menerangi jalan yang sempit dan pengap. Di bawah sana, udara terasa dingin dan bau tanah basah menusuk hidung. Mereka tiba di sebuah ruangan kecil dengan altar batu di tengahnya. Di atas altar, ada sebuah cekungan yang dipenuhi dengan air kotor, yang Putri tahu itu adalah air mata air. Di sebelahnya, ada sebuah guci kecil berisi tanah. Bahan-bahan itu sudah disiapkan. Mereka hanya butuh satu bahan terakhir, darah dari keturunan Adikusuma. "Ini dia," bisik Arya, menatap Putri. "Ini tempatnya." Namun, di tengah-tengah kelegaan mereka mendengar suara langkah kaki dari atas. Ayah Putri, yang sudah sepenuhnya dikuasai oleh Pangeran Sungsang, berhasil menyusul mereka. Ayahnya berjalan turun, dengan mata merah menyala dan senyum aneh di wajahnya. Ia tidak lagi terlihat seperti manusia, melainkan boneka yang dikendalikan. "Kau tidak bisa lari," bisiknya. Suaranya bukan suara ayahnya,
Tumbal itu akan dipersembahkan. Putri dan Arya tahu, mereka tidak bisa melawan ayahnya. Mereka juga tidak bisa lari. Mereka terjebak di dalam bunker, dengan ayah yang dikendalikan iblis, dan Pangeran Sungsang yang mengawasi dari atas, menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang ia inginkan. Pertarungan terakhir baru saja dimulai, dan kali ini, nyawa mereka benar-benar dipertaruhkan. Keringat dingin membasahi dahi Putri. Ayahnya, yang kini tampak seperti boneka kosong yang dikendalikan oleh Pangeran Sungsang, berjalan perlahan di tangga menuju mereka. Matanya yang merah menyala menatap Putri dengan tatapan yang dipenuhi kebencian, seolah-olah ia melihat musuh terbesarnya. Putri dan Arya mundur perlahan, memojokkan diri di sudut ruangan kecil itu. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, bisik suara ayah, tetapi Putri tahu itu bukan suara ayahnya. Suara itu beresonansi dengan kekuatan jahat yang mengalir di seluruh ruangan. Kau akan menjadi tumbal yang sempurna. Kekayaan ini akan abadi. Arya, dengan instingnya yang tajam, melihat ada sesuatu yang aneh. Mata ayahnya, meskipun merah menyala, tampak berkedip sesaat, seolah ada perjuangan batin di dalamnya. Arya sadar, ayahnya tidak sepenuhnya dikendalikan. Ada kesadaran kecil yang masih bersembunyi di dalam sana. Bapak Adikusuma, sadarlah, teriak Arya. Ini bukan Bapak. Pangeran Sungsang memanfaatkan Bapak. Teriakan Arya seolah menusuk ayah Putri. Pria itu terhuyung, tangannya memegangi kepalanya, seolah ada pertarungan di dalam pikirannya. Pangeran Sungsang tidak senang. Gelombang energi gelap yang kuat menyembur dari tubuh ayah Putri, membuat Arya terpental ke dinding, kepalanya terbentur. Putri, melihat kekasihnya tak berdaya, merasakan amarah yang membara. Ia melihat ayahnya yang sudah seperti bukan manusia dan ibunya yang tak berdaya di atas sana. Semua ini adalah perbuatan Pangeran Sungsang. Ia harus mengakhirinya. Ia tidak bisa lagi lari. Dengan keberanian yang luar biasa, Putri mengambil pecahan kaca dari lantai. Ia meraih tangan kirinya dan tanpa ragu, menggores telapak tangannya sendiri. Darah segar menetes dari luka itu, membasahi jarinya. Ayahnya yang dikendalikan melihat tindakan Putri dan kembali menggeram, berjalan lebih cepat. Putri mengumpulkan 3 bahan yang dibutuhkan untuk ritual. Air dari cekungan, segenggam tanah dari guci, dan kini, darahnya sendiri. Ia mencampurkan ketiganya di atas telapak tangannya, membuat sebuah pasta yang kental dan kotor. Kau menghentikan ibumu, dan sekarang kau menghentikan dirimu sendiri, bisik suara dari ayah Putri. Aku tidak menghentikan siapapun, jawab Putri, suaranya dipenuhi tekad. Aku mengakhiri ini. Putri lalu melangkah maju, melewati ayahnya yang berdiri membeku di tengah-tengah ruangan. Ia menaruh pasta kotor itu di tengah-tengah altar. Ayahnya yang dikendalikan berbalik, mencoba menghentikannya, namun terlambat. Saat jari Putri menyentuh altar, sebuah cahaya terang dan putih memancar dari altar, menyebar ke seluruh ruangan. Pangeran Sungsang yang mengendalikan ayah Putri terkejut. Sosok gelap itu meronta, mencoba melepaskan diri dari tubuh ayahnya, tetapi ikatan itu sudah terputus. Pangeran Sungsang menjerit, jeritan yang sangat mengerikan, seolah-olah seluruh neraka telah terbebaskan. Ayah Putri ambruk ke lantai, lemas dan tak sadarkan diri. Gelombang cahaya putih yang keluar dari altar terus menyebar, menyapu seluruh ruangan, dan naik ke atas, membersihkan setiap sudut rumah dari energi gelap. Bisikan-bisikan menghilang, hawa dingin lenyap, dan ketegangan yang mencekam tiba-tiba sirna, digantikan oleh keheningan yang damai. Di atas, di ruang keluarga, Ibu Adikusuma yang tadi tak sadarkan diri, perlahan membuka matanya. Ia melihat sekelilingnya, kebingungan, namun ia merasa lebih baik, lebih ringan. Ia merasakan energi gelap itu telah pergi. Di bunker bawah tanah, Putri dan Arya saling berpegangan tangan. Mereka berhasil. Mereka memutus perjanjian itu. Pangeran Sungsang telah diusir, dan kutukan di keluarga Adikusuma telah berakhir. Keduanya merasa lelah, namun juga lega. Pertarungan itu memang mengerikan dan tragis, tetapi mereka berhasil keluar sebagai pemenang. Kemenangan yang pahit, karena mereka kehilangan segalanya, tetapi setidaknya mereka selamat. Kini, mereka harus menghadapi konsekuensi dari semua yang terjadi, kejatuhan ayah Adikusuma, dan rahasia yang tidak bisa lagi disembunyikan. Setelah kegelapan dan kengerian mereda, yang tersisa hanyalah keheningan yang memekakkan telinga.
Putri dan Arya saling berpegangan. Napas mereka terengah-engah. Lutut Putri lemas. Sementara Arya merasakan sakit luar biasa di kepalanya akibat benturan. Di samping mereka, Bapak Adikusuma terbaring tak sadarkan diri, tubuhnya kaku, wajahnya terlihat damai. Pertarungan batin yang menyiksanya selama ini akhirnya berakhir. Namun, kemenangan ini terasa begitu hampa. Di atas sana, Ibu Adikusuma tergeletak tak berdaya. Putri dan Arya bergegas naik, meninggalkan bunker yang kini terasa seperti makam. Mereka mendapati rumah yang hancur, perabotan yang rusak, dan kekacauan di mana-mana. Ibu Adikusuma sudah siuman, tetapi ia terlihat sangat lemah. Saat melihat Putri, ia tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Kau berhasil, Nak." Putri memeluk ibunya erat-erat, air matanya tak terbendung. "Mama baik-baik saja. Kutukan itu sudah pergi," bisik ibunya. "Rasa sakit ini akan sembuh. Tapi, kita kehilangan segalanya." Kata-kata ibunya terasa seperti cambuk. Kekuasaan, kemewahan, dan nama baik keluarga mereka, semuanya hancur dalam satu malam. Pintu utama rumah yang terbuka kembali memperlihatkan pemandangan para tetangga yang berkumpul. Arya memutuskan untuk tidak membuang waktu. Ia menelepon timnya dan polisi. Ia harus mengungkapkan kebenaran, seberat apapun itu. Pagi itu, rumah keluarga Adikusuma ramai dengan suara sirine. Polisi dan tim investigasi Arya masuk, mengumpulkan bukti dan mengevakuasi Bapak Adikusuma yang masih tidak sadarkan diri. Berita tentang kehancuran rumah dan penemuan bunker rahasia di bawahnya menyebar dengan cepat. Arya, sebagai jurnalis yang pertama kali datang, memiliki semua informasi. Ia tahu bahwa ia harus merilis semua yang ia temukan. Bukan hanya tentang korupsi, tetapi juga tentang pesugihan dan tumbal. Putri berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia menyaksikan ayahnya digotong keluar dari rumah, sementara ibunya harus mendapat perawatan di rumah sakit. Berita-berita di televisi dan internet mulai mengulas tentang skandal korupsi besar yang melibatkan Bapak Adikusuma. Gelar kehormatan dan kekuasaan yang ia miliki kini hancur berkeping-keping. "Kenapa, Arya?" tanya Putri, suaranya parau. Mereka kini duduk di bangku taman. "Kenapa kau harus melakukan ini? Kau tahu, ini akan menghancurkan keluargaku." Arya menatapnya dengan tatapan sedih. "Aku harus, Putri. Ini adalah kebenaran. Orang-orang harus tahu bagaimana kekuasaan itu didapatkan. Aku tahu ini sulit, tapi aku tidak bisa menyimpan rahasia sebesar ini." Putri tahu Arya benar. Ia juga menginginkan kebenaran. Tetapi, rasa sakit pengkhianatan dari ayahnya, penderitaan ibunya, dan kehancuran seluruh hidupnya terasa terlalu berat untuk ditanggung. Aku tidak tahu bagaimana harus menjalani hidupku lagi," bisik Putri, air matanya kembali mengalir. "Kau akan baik-baik saja," kata Arya, memeluknya erat. "Kita akan bersama-sama menghadapinya." Namun, di tengah-tengah kelegaan dan duka, Putri merasakan ada sesuatu yang masih mengganjal. Meskipun Pangeran Sungsang telah diusir, ia tidak dikalahkan. Entitas itu hanya kembali ke alamnya, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Ia masih merasa ada jejak energi jahat yang tersisa, seperti bekas luka yang tidak akan pernah hilang. Putri memandang rumahnya yang kini dipenuhi pita kuning polisi. Ini bukan lagi istana, tetapi kuburan bagi masa lalunya. Kekayaan dan kekuasaan yang didapatkan dengan darah kini tidak lagi berarti. Ia tidak lagi memiliki apa-apa, kecuali dirinya sendiri dan Arya. Pertarungan ini telah mengubahnya selamanya, meninggalkan trauma dan luka yang akan terus menghantuinya. Ia tidak lagi merasa aman dimanapun, karena ia tahu, apapun yang telah terjadi, warisan dari perjanjian berdarah itu akan selalu mengikutinya. Kemenangan mereka adalah kemenangan pahit, dan babak baru yang mengerikan baru saja dimulai. Kini, hidup Putri tidak lagi berpusat pada gemerlap kemewahan, tetapi pada reruntuhan. Rumah Adikusuma yang dulu megah, kini menjadi objek sorotan media. Setiap sudutnya dicari-cari untuk bukti, setiap retakan di dinding seolah menyimpan cerita mengerikan. Putri dan ibunya pindah ke sebuah apartemen sederhana yang jauh dari pusat kota. Di sana, mereka mencoba membangun kembali hidup, jauh dari sorotan kamera dan bisik-bisik tetangga. Bapak Adikusuma, setelah siuman, langsung menghadapi penyelidikan yang intensif.
Ia diinterogasi tentang korupsi yang tak hanya melibatkan namanya, tetapi juga jaringan pejabat lain yang lebih besar. Namun, ketika ditanya tentang pesugihan atau Pangeran Sungsang, ia hanya terdiam, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ia telah kehilangan semua kekuasaannya, dan kini ia hanyalah seorang pria tua yang rapuh, terjebak di antara dua dunia, kejahatan yang ia lakukan dan kengerian yang ia lihat. Ibu Adikusuma mulai pulih, baik secara fisik maupun mental. Ia akhirnya bisa membuka diri pada Putri, menceritakan beban yang ia rasakan selama ini. Ia hidup dalam ketakutan, tahu bahwa setiap kekayaan yang mereka miliki adalah hasil dari perjanjian berdarah. Ia bahkan pernah berusaha menghentikan suaminya, tetapi kegilaan kekuasaan telah membutakannya. Putri mendengarkan, hatinya sakit. Ia menyadari ibunya juga korban, bukan hanya pelaku. Di tengah-tengah kehancuran, hubungan Putri dan Arya diuji. Setelah laporan investigasinya dirilis, nama Arya dielu-elukan sebagai jurnalis pahlawan. Ia telah mengungkap kebenaran yang mengguncang bangsa. Namun, hal itu juga berarti ia telah menghancurkan keluarga kekasihnya. Putri tahu Arya harus melakukannya, tetapi ia tidak bisa memungkiri rasa sakit yang ia rasakan. Suatu malam, saat mereka duduk di sofa apartemen Putri, keheningan terasa tebal. Putri menatap Arya. "Kau tahu," ucapnya pelan, "rasanya seperti kau mengambil semua dariku. Rumah, nama baik, ayahku." Arya menggenggam tangannya erat. "Aku tahu, Putri, dan aku minta maaf. Tapi aku juga memberimu sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebebasan." Putri terdiam. Kata-kata Arya benar. Ia memang kehilangan segalanya. Tetapi ia juga terbebaskan dari kutukan yang mengikat keluarganya selama bertahun-tahun. Ia tidak lagi hidup dalam kebohongan. Ia bisa bernapas lega, meskipun masih dibayangi trauma. Namun, bekas luka itu tidak akan pernah hilang. Putri mulai mengalami gejala aneh. Setiap kali ia sendirian, ia merasa ada yang mengawasinya. Ia melihat bayangan yang bergerak di sudut matanya, mencium bau melati busuk, dan mendengar bisikan-bisikan halus yang memanggil namanya. Ia tahu itu bukan Pangeran Sungsang, tetapi ia juga tahu bahwa energi jahat itu tidak benar-benar pergi. Suatu malam, ia sedang meneliti sketsa arsitektur untuk proyek barunya. Ia berencana membuat panti asuhan untuk menebus dosa-dosa ayahnya. Ia melihat sketsa yang ia buat, dan di atas kertasnya, tiba-tiba muncul garis-garis aneh, membentuk simbol yang sama seperti yang ia lihat di buku kuno milik ayahnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia meremas kertas itu, melemparnya ke tempat sampah, dan berlari ke kamar mandi, napasnya tersengal-sengal. Ia membasuh wajahnya, menatap bayangan dirinya di cermin. Ia tampak pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Dan di pantulan cermin, ia melihat di belakangnya, ada bayangan hitam yang sekilas melintas. Putri menjerit, suara yang tidak lagi penuh ketakutan, tetapi penuh keputusasaan. Ia tahu, Pangeran Sungsang tidak sepenuhnya pergi. Kekuatannya telah terputus dari rumah itu, tetapi kutukan itu telah menjadi bagian dari dirinya. Ia tidak hanya mengusir iblis itu dari rumahnya, tetapi ia juga telah menyerapnya ke dalam dirinya sendiri. Ia kini membawa beban kutukan itu di dalam jiwanya, dan ia tahu, pertarungan ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Kehidupan barunya adalah kehidupan yang dipenuhi kewaspadaan, dibayangi oleh kengerian yang tidak terlihat, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Setelah berbulan-bulan, hidup Putri mulai menemukan ritme baru. Ia tidak lagi tinggal di apartemen sederhana itu. Dengan uang tabungan dan dukungan ibunya yang sudah lebih kuat, Putri menyewa sebuah studio kecil di pinggir kota. Di sana, ia fokus pada proyek-proyek arsitektur sosialnya. Ia merancang rumah-rumah layak huni untuk para korban bencana alam, sebuah pekerjaan yang jauh dari gemerlap kemewahan masa lalunya. Hal itu memberinya rasa tujuan yang selama ini hilang. Hubungan Putri dengan Arya juga perlahan membaik. Mereka mencoba memperbaiki apa yang hancur. Arya masih sibuk dengan kasus yang ia ungkap, dan ia harus menghadapi banyak ancaman. Tapi, ia tetap meluangkan waktu untuk Putri, menjadi satu-satunya jembatan yang menghubungkan Putri dengan dunia nyata. Mereka sering duduk berjam-jam, membicarakan hal-hal kecil, mencoba melupakan trauma besar yang pernah mereka alami. "Kau lebih bahagia sekarang," kata Arya suatu malam, saat mereka melihat bintang dari balkon studio Putri. "Mungkin," jawab Putri, tersenyum kecil.
Aku tidak punya apa-apa, tapi aku juga tidak punya beban. Aku tidak hidup di atas kebohongan. Meskipun Putri berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan Arya, ia tahu ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Setiap malam, ia masih dihantui oleh mimpi buruk tentang Pangeran Sungsang. Di dalam mimpinya, ia melihat entitas itu tertawa, berjanji untuk kembali. Tawa itu begitu nyata. Bahkan setelah ia terbangun dengan napas terengah-engah, tawa itu masih terngiang di telinganya. Trauma itu juga memanifestasikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Putri menjadi sangat paranoid. Setiap kali ada suara aneh di apartemennya, ia langsung memegang pisau. Setiap kali ia melihat bayangan di sudut matanya, ia langsung berbalik. Ia tahu itu hanya ketakutan yang ia ciptakan, tapi ia tidak bisa mengendalikan diri. Ia sering meminta Arya untuk menginap, karena kehadiran Arya membuatnya merasa aman, meskipun hanya sesaat. Suatu sore, saat Putri sedang sibuk dengan laptopnya, ia melihat garis-garis aneh muncul di sketsa arsitektur yang ia buat. Garis-garis itu membentuk simbol yang sama dengan yang ada di buku kuno milik ayahnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia buru-buru menutup laptopnya dan bersembunyi di bawah selimut. Setelah beberapa saat, ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Ia membuka kembali laptopnya, dan simbol itu sudah menghilang, seolah tidak pernah ada. Aku gila, bisik Putri pada dirinya sendiri. Aku pasti gila. Ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog. Namun, ia tidak bisa menjelaskan semuanya. Bagaimana ia bisa menjelaskan tentang Pangeran Sungsang? Psikolog itu hanya memberinya obat penenang dan menyarankan untuk istirahat. Putri tahu, itu tidak akan membantu. Apa yang ia alami bukanlah masalah psikologis. Itu nyata. Kecemasan Putri mencapai puncaknya saat ia melihat berita di televisi. Arya baru saja merilis artikel baru yang membuka skandal besar yang lain. Ia menyebutkan nama-nama pejabat yang lebih tinggi lagi. Pangeran Sungsang tidak lagi terikat dengan rumah itu, tetapi ia masih punya banyak pengikut. Ia berjanji akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang bersedia mengorbankan tumbal. Putri memandang layar televisi, hatinya mencelos. Ia menyadari, ia tidak hanya berhasil memutus perjanjian di keluarganya, tetapi juga telah mengganggu rencana besar Pangeran Sungsang. Dan entitas itu tidak akan tinggal diam. Ia menelepon Arya. Suaranya gemetar. Arya, hentikan. Jangan lagi. Bahaya. Aku harus, Putri, jawab Arya. Suaranya tenang. Ini tanggung jawabku. Aku harus membersihkan semua ini. Namun Putri tahu, ia telah membuka kotak Pandora yang tidak seharusnya. Dengan mengungkapkan jaringan Pangeran Sungsang, Arya telah menjadi musuh baru entitas itu. Ia tidak lagi mengincar Putri sebagai tumbal, tetapi sebagai alat untuk menghukum Arya. Ia telah menggunakan ayahnya dan ibunya. Kini, ia akan menggunakan Putri untuk menyakiti Arya. Ia menyadari, ia tidak hanya membawa beban kutukan itu di dalam dirinya, tetapi juga bahaya yang akan mengancam orang-orang yang ia cintai. Hidup barunya adalah kehidupan yang dipenuhi ketakutan dan kewaspadaan. Ia tidak akan pernah benar-benar bebas. Ia adalah warisan darah dan kutukan yang hidup. Ponsel Putri terlepas dari tangannya, jatuh di atas karpet. Ia tidak bisa lagi mendengar suara Arya. Pikirannya dipenuhi satu pikiran mengerikan. Pangeran Sungsang tidak lagi menginginkan tumbal, ia menginginkan balas dendam. Dan ia akan menggunakan Putri sebagai alat untuk menyakiti Arya. Satu-satunya orang yang berani mengusik jaringannya. Rasa takut yang selama ini tersembunyi kini meledak, menelannya dalam kegelapan. Putri mematikan televisi dan memeluk lututnya, bersembunyi dalam ketakutan. Ia menyadari, ia telah menjalani hidup baru yang dipenuhi kewaspadaan, tetapi ia salah. Ia tidak pernah bebas. Ia telah menjadi pembawa pesan kutukan, dan Pangeran Sungsang akan terus menghantuinya sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia mencoba menelepon Arya kembali, tetapi ponsel Arya tidak aktif. Panik, Putri bergegas mengambil jaket dan tasnya. Ia harus menemui Arya. Saat ia membuka pintu apartemen, ia mencium aroma yang sama seperti di rumahnya yang lama. Aroma melati busuk. Ia langsung tahu, Pangeran Sungsang ada di sana. Putri mundur, menutup pintu dengan cepat, dan menguncinya. Jantungnya berdebar kencang.
Ia lari ke kamar dan melihat keluar jendela. Di jalan, di bawah lampu jalan yang redup, ia melihat bayangan hitam menjulang tinggi, berdiri tegak, tidak bergerak. Siluetnya persis seperti yang ia lihat di rumahnya, kurus dan menakutkan. Putri tidak lagi panik. Ketakutan yang hebat telah membuatnya tenang. Ia tahu, melarikan diri tidak akan ada gunanya. Ia harus menghadapi ini. Ia menelepon polisi, tetapi ia tahu tidak ada yang akan percaya padanya. Ia hanya punya satu pilihan. Ia harus menghadapi Pangeran Sungsang sendirian, untuk terakhir kalinya. Ia berjalan ke arah dapur, mengambil sebuah pisau, dan kembali ke ruang tamu. Ia duduk di lantai, menatap ke arah pintu, menunggu. Beberapa menit kemudian, terdengar suara ketukan keras di pintu. Ketukan itu berirama, persis seperti yang ia dengar di lemari di rumahnya. Ketukan itu tidak berasal dari tangan manusia, tetapi dari sesuatu yang keras, dan setiap ketukan membuat pintu bergetar. "Keluar, Putri!" bisik sebuah suara serak. Suaranya terdengar di dalam kepalanya, tidak di luar. "Jangan biarkan ia hidup. Ia telah menggangguku. Biarkan aku mengambilnya, atau aku akan mengambilmu. Kau tidak punya pilihan." Putri menggenggam pisau dengan erat. Ia tidak akan membiarkan Pangeran Sungsang menyentuh Arya. Ia tidak akan membiarkan entitas itu mengendalikan hidupnya lagi. Ia sudah kehilangan segalanya. Ia tidak bisa kehilangan Arya juga. "Aku punya pilihan," bisik Putri, suaranya penuh tekad. "Aku tidak akan membiarkan kau menyentuhnya. Aku akan mengakhiri ini." Putri berdiri. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Di hadapannya, tidak ada siapa-siapa. Jalan di luar kosong. Bayangan hitam itu sudah tidak ada. Aroma melati busuk sudah hilang. Namun, Putri tahu, Pangeran Sungsang tidak pergi. Ia hanya menunggunya. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang tajam di perutnya. Ia melihat ke bawah, dan menyadari pisau yang ia pegang telah menusuk perutnya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Ia jatuh ke lantai. Napasnya tersengal-sengal, darah mengalir dari lukanya. Ia mendengar tawa Pangeran Sungsang yang bergema di dalam kepalanya. "Kau memilih dirimu," bisik suara itu. "Kau menyelamatkannya dengan mengorbankan dirimu. Kemenangan yang paling pahit." Tepat saat kesadarannya memudar, Putri melihat siluet Arya di ambang pintu, wajahnya dipenuhi kepanikan. Arya telah berhasil lolos dari serangan Pangeran Sungsang. Ia telah berhasil sampai di apartemen Putri. Tapi ia datang terlalu terlambat. Putri tersenyum. Ia telah mengorbankan dirinya. Tapi ia telah menyelamatkan Arya. Kutukan itu telah terhenti di dirinya. Ia tidak akan lagi menghantui siapapun. Di tengah-tengah rasa sakit dan kegelapan, Putri merasakan kedamaian. Ia tidak lagi menjadi tumbal. Ia menjadi penyelamat. Sebuah kemenangan pahit yang akan dibayar dengan nyawa. Tetapi ia tahu, ia telah memutus rantai itu selamanya.